Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Amin. Oke, untuk kali ini kita akan belajar TIK bersama Miss Hanim lagi. Dan untuk di kelas 6 ini kita akan belajar tentang mengenal perangkat lunak presentasi. Kalau di kelas 5 kemarin kita sudah belajar tentang Microsoft Excel ya. Kalau sekarang kita akan mengenal perangkat lunak presentasi. Oke, simak baik-baik ya pelajaran berikut ini atau materi-materi yang akan Miss Hanim jelaskan ya. Oke, pada kali ini kita akan belajar banyak banget diantaranya, yaitu perangkat lunak presentasi, media presentasi, menjalankan Microsoft PowerPoint, kemudian mengubah PowerPoint menjadi video. Oke, perangkat lunak presentasi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan presentasi itu? Biasanya kan kita sudah familiar ya dengan yang kata-kata presentasi. Biasanya itu ketika workshop atau ada di kayak kalau lomba-lomba itu kan biasanya ada MC-nya atau ada seseorang yang berada di depan kalian yang menjelaskan tentang lomba, peraturan lomba, kemudian lombanya tentang apa gitu. Itu yang disebut dengan presentasi. Jadi presentasi adalah kegiatan berbicara di hadapan banyak orang atau hadirin. Pada presentasi itu ada 3 komponen yang harus ada ya. Ada presenter, audien, dan media. Presenter yaitu orang yang berpresentasi atau orang yang menjelaskan. Kemudian audien itu adalah si pendengar, jadi orang yang dijelaskan atau si pendengarnya. Kemudian media, jadi di sini medianya itu ada berapa, baik medianya itu secara visual maupun audio visual, baik medianya itu berupa laptop, kemudian atau materinya gitu ya. Kemudian di sini ada media presentasi. Yang pertama itu ada laptop ya, kemudian ada materinya juga ya, gitu. Oke, di sini ada juga media presentasi yang digunakan itu ada OHP. OHP itu adalah overhead projector. Tampilannya itu seperti ini. Ini biasa digunakan pada dulu ya, sebelum adanya LCD. Itu kita biasanya menggunakan OHP. Jadi di sini ya kertasnya juga khusus anak-anak ya, ada sendiri plastiknya biasanya. Mikanya itu ada sendiri, kemudian mikanya nanti kita tulisin gitu. Kemudian kalau udah ditulisi nanti di mikanya ditempelkan di sini ya. Kemudian tulisan ini yang kita tulis tadi akan tampil pada layar menggunakan ini di sini ada lampunya ya gitu. Ini pada zaman dahulu, tapi kalau sekarang ini proyektor digital, biasanya itu ada di kelas-kelas ya. Ya seperti ini biasanya ada di kelas kalian gitu. Kemudian selanjutnya yaitu PowerPoint. Kalau presentasi itu umumnya menggunakan PowerPoint, dan di kelas 6 ini kita akan belajar menggunakan dan mengenal tentang PowerPoint ya. Untuk PowerPoint tampilannya seperti ini ya. Ini tampilan PowerPoint-nya beda dari Microsoft Excel ataupun Microsoft Word ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini, disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke anak-anak, untuk kali ini kita akan praktek membuat slideshow menggunakan PowerPoint ya. Disimak dan diperhatikan baik-baik. Untuk langkah yang pertama yaitu kalian harus membuka PowerPoint yang ada pada laptop maupun komputer kalian ya. Langkah-langkahnya yaitu diklik start, kemudian kita cari PowerPoint-nya. Kita cari dulu menu PowerPoint. Udah. Biasanya untuk pada laptop pada umumnya itu diklik start, kemudian langsung dicari yang di Microsoft ya, atau langsung diklik aja Microsoft PowerPoint gitu, nanti akan langsung muncul menu atau icon dari Microsoft PowerPoint tersebut. Oke, kalau sudah muncul, kalau sudah kalian klik ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari PowerPoint. Untuk menu-menunya hampir sama kayak di Microsoft yang lain, cuma di sini untuk PowerPoint ada design, transition, animation, slideshow, review, and view. Untuk home dan insert, dan review and review ini ada di menunya ada di Microsoft yang lain, baik Word maupun Excel, cuman isinya pasti beda ya. Oke, langsung aja kita akan membuat slideshow ya. Oke, yang pertama yaitu kalian harus menyiapkan materi atau judul yang akan kalian buat. Untuk judulnya silakan diklik di sini. Nah, ini bisa dipindah ke atas ya. Ini kan posisinya di tengah-tengah ya. Di sini ada kotak ini ada judul, dan ini ada materi, atau biasanya kita klik dengan nama si pembuatnya. Kita klik dulu, misalkan di sini ini bisa dipindahkan. Caranya di mouse-nya diklik kemudian sambil digerakkan ke atas. Tuh. Misalkan misalnya membuat ini Microsoft PowerPoint. Nah, begini ya, ini kan posisinya kan ada di tengah-tengah kotak ya. Kalau misalkan dulu lah, ini kan posisinya ada di tengah-tengah. Untuk ini memindahkan ke bagian paling atas biar nggak di tengah, diklik align text ini, tulisannya align text ya, diklik kemudian diklik yang top. Nah, maka posisinya akan berubah menjadi berada di atas. Kemudian di sini atau ini misalnya ganti TIK kelas 6 ini ya. Kemudian subjudulnya Microsoft PowerPoint. Nah, ini. Oke, ini kan ini untuk warnanya bisa diubah. Ini kan warnanya tidak terlalu kelihatan ya. Cara mengubahnya di-blok dulu, kemudian diklik yang ini. Sama. Nah, maka akan berubah menjadi warna hitam atau warna lainnya, terserah kamu ya. Kemudian ini kan cuma ada satu ya. Ada satu satu slide. Untuk menambahkan slide lagi. Untuk menambahkan slide lagi, silakan diklik new slide. Ini kemudian kamu bebas milih. Ada title slide, title and contents, dan sebagainya. Ini silakan diklik ya.
misalnya ulang, kalau ingin menambahkan slide lagi atau lembar slide lagi, silakan diklik new slide, kemudian dipilih mana yang kamu inginkan. Contoh misalnya mau pakai yang title and contents. Nah, maka bentuknya atau tampilannya akan seperti ini ya. Ini misalnya ubah dulu biar menarik. Model hurufnya kita ubah dulu ya, dan dibesarkan. Nah, seperti ini. Udah, pindah ke yang slide kedua. Nah, di sini misalkan pengertian. Misalkan ini media presentasi. Nah, ini misalnya baru. Nah, di sini ada baletnya juga. Kalau kamu ingin balet berarti bisa dipakai, kalau enggak berarti dihapus saja. Hapusnya cukup di backspace ya. Misalkan langsung diklik. Ini ya contohnya. Maaf. Ini misalkan gini. Ini. Presentator, kemudian yang kedua ada audience, yang ketiga ada media. Media ini ada dua ya. Misalkan medianya ada materi, kita menggunakan materi aja ya, contoh ya. Di sini misalnya akan buat dua slide, kemudian kita akan perbagus lagi. Ini kan masih polos ya. Nah, ini kalian bisa memasukkan gambar pada slide ini. Caranya yaitu di insert, kemudian di picture. Nah, misalkan pakai yang ini. Nah, maka gambarnya langsung muncul. Oke, gitu. Misalnya ulang lagi, kalau mau memasukkan gambar ada di insert, kemudian diklik picture, kemudian silakan dipilih gambar yang akan kamu masukkan ya. Kalau sudah, langsung diklik insert. Misalkan yang ini. Ini kan ukurannya kecil ya, bisa juga kamu perbesar. Nah, jadi deh seperti ini. Karena ini gambarnya ada di depan tulisan, maka silakan ditaruh di belakang tulisan, yang artinya gambar ini akan menjadi background dari slide kamu. Caranya diklik gambarnya, kemudian di sini akan muncul menu format, kemudian silakan diklik send backward ini. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian ini cara masukkan gambar yang pertama. Ini gambarnya sebagai background ya. Untuk yang kedua, kalau kamu mau membuat background otomatis, caranya ada di desain. Nah, pada desain ini kamu bisa milih background bebas. Ini ada beberapa pilihan ya, banyak banget pilihannya. Misalkan mau pakai yang ini, itunya aja ya. Nah, ini di sini kalau kamu klik yang desain ini, otomatis semua slide-nya background-nya akan sama, yang artinya background-nya mengikuti yang ada pada yang disediakan oleh
PowerPoint gitu ya. Kemudian desain ini juga bisa kamu ubah desainnya sesuai dengan gambar yang kamu inginkan. Caranya yaitu diklik background style yang ini. Di sini kamu bisa milih gambarnya bebas. Nah, format background. Nah, di sini kamu bisa milih ini backgroundnya ini kamu ubah jadi gambar ya. Ini juga bisa. Misalkan di sini di picture ini, nah, kemudian diklik yang gambar. Misalnya ulang, kalau kamu mau menjadikan background ini gambar yang kamu inginkan, diklik background style, kemudian format background, all yang di fill ini kamu klik yang picture. Setelah diklik picture, diklik yang fill atau file ini, kemudian diklik gambar yang kamu inginkan. Kalau sudah, silakan diklik insert ya. Nah, terus maka gambarnya akan seperti ini. Kok nggak bisa ya? Ini gambarnya tetap nggak kelihatan. Nah, otomatis ini. Nah, gini. Karena ini background gambarnya ada di belakang background, maka silakan diklik hide background grafik ini. Maka gambarnya akan berada di depan background system ya. Background system itu background yang telah disediakan oleh PowerPoint, itu maksudnya. Oke, kemudian ini misalnya ubah tulisannya serta warnanya. Misalkan yang ini aja. Ini. Maaf, tak ubah lagi. Ini aja. Misalnya ubah jadi hitam. Nah, ini begitu juga dengan yang di sini. Jadi caranya sama ya. Sama kalau mau masukkan background tadi ada di desain. Kalau ini ya, desain, kemudian background style, kemudian format background. Di sini di filenya ini picture or texture. Kemudian diklik yang fill di sini ya. Itu kalau background yang ini tadi yang ada pada, kalau kamu mau mengubah background ini di sini ya. Kemudian ini backgroundnya ingin aku ubah lagi, ingin misalnya ubah lagi dengan menggunakan yang ada di insert, gambar yang di insert ini yang di picture. Jangan ini, gambarnya beda aja dulu. Nah, seperti ini. Kita ubah dulu. Ini kita klik yang send backward ini, send to back. Nah, ini ya. Misalnya ulang, kalau kamu mau gambarnya ini pindah menjadi di bagian belakang atau ada di belakang tulisan alias menjadi background ya, diklik yang send backward ini, kemudian panah ini silakan diklik, kemudian send to back. Nah, ini jadinya seperti ini. Untuk tulisannya misalnya ubah, ini juga misalnya ubah lagi, masih nggak kelihatan atau warna merah aja. Udah nggak kelihatan, udah nggak apa-apa gini. Ini misalnya dibesarkan aja. Nah, udah seperti ini ya. Minimal seperti ini dulu, nanti kalian bisa praktek. Nah,
Kemudian biasanya pada PowerPoint itu kan ada transisinya atau ada animasi-animasi ketika di slideshow ya. Untuk cara membuat animasinya, yang pertama yaitu untuk animasi slide-nya sendiri pada satu slide itu kalian bisa diklik transisi ini, transition. Nah, di sini kalian bisa milih, bisa seperti ini atau yang ini. Nah, pas ya. Ini untuk transisi atau transisi dari slide ketika nanti kita slideshow ya. Ini juga ini juga bisa nih ubah, misalkan yang ini. Nah, gini. Ini untuk animasi atau transisi dari slide-nya ya sekalian. Kemudian untuk tulisannya ini juga bisa dikasih animasinya ya. Caranya untuk memberi animasi pada teks ini, silakan teksnya diklik, kemudian diklik animation ini. Nah, kalau transisi ini untuk memberikan efek pada slide-nya. Kemudian kalau animasi ini memberikan animasi atau efek pada tulisannya ya. Ini kalau diklik tulisannya, maka kemudian diklik yang animation ini. Kalian bisa milih bebas, misalkan pakai yang ini ya. Kemudian ini juga misalnya animasi juga. Nah, kemudian selanjutnya yang ini juga misalnya animasi. Ini animasinya ada banyak ya, silakan dipilih bebas. Kemudian yang ini misalkan pakai yang ini aja. Nah, ini aja. Udah, untuk animasi sama transisi seperti itu ya caranya. Kemudian sekarang kita akan mencoba untuk slideshow ya. Untuk slideshow ini adalah menampilkan hasil dari presentasi kita. Jadi tadi setelah dikasih animasi, baik itu pada slide-nya maupun teksnya, kita akan melihat hasilnya itu bagaimana ya. Cara melihatnya di slideshow ini. Kemudian silakan diklik from ini ya. Maka jadinya akan seperti ini. Diklik, silakan diklik-klik. Nah, seperti ini jadinya ya. Kemudian ini cara pertama untuk slideshow ya. Cara kedua untuk slideshow ini ada pada di sini ya, di bawah sebelah kanan ada tulisannya slideshow, silakan diklik. Nah, jadinya sama seperti ini. Nah, untuk mengakhiri slideshow slide dari kita ini, silakan ditekan tombol Escape atau ESC pada keyboard yang ada pada sebelah kiri atas ya, ESC tulisannya. Nah, kemudian untuk tombol pintasan dari slideshow, silakan diklik Shift dan F5. Nah, gini ya. Untuk tombol pintasannya silakan diklik Shift sama tombol F5 itu secara barengan ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan belajar cara memberikan suara pada slide kita. Untuk suara ini juga bisa. Jadi satu slide ini bisa kita beri suara ya.
Yang pertama ada di sini, audio. Nah, audio ini ada 3, audio from file, clip art audio, record audio. Kalau audio from file berarti ini musik ya, kamu bisa masukkan musik yang ada pada laptop kamu. Kemudian kalau clip art ini musiknya yang telah disediakan oleh Microsoft PowerPoint-nya. Kemudian kalau record ini berarti rekaman, kamu bisa merekam suara kamu ya. Kemudian di sini juga ada, ini di transisi ini juga ada suaranya di bagian sound. Nah, ini bebas. Nah, di sini kamu bisa milih suaranya, misalkan nah ini kalau di slide maka akan suaranya juga akan ikut muncul ya. Oke, kita coba slideshow dulu. Nah, yang akan muncul anak-anak. Jadi munculnya itu ada pada bagian pertama ketika slide-nya dimulai ya. Oke. Kemudian kalau kita sudah selesai presentasi atau materi pada PowerPoint, kita akan menyimpan. Nah, cara menyimpannya diklik file, kemudian diklik save. Nah, di sini silakan pilih di mana kamu akan menyimpannya. Kalau sudah misalkan ini misalnya milih di dokumen ya. Ini silakan dikasih judul. Nah, misalkan percobaan. Nah, gini. Kalau sudah diklik judulnya atau namanya, ini maksudnya itu nama dari file kamu ya. Kalau udah dikasih nama, kemudian diklik save, maka otomatis akan tersimpan. File kamu otomatis akan tersimpan gitu. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasannya dari Miss Hanin tentang PowerPoint. Untuk selanjutnya silakan dilihat tugas selanjutnya ya. Terima kasih. Oke, tugas selanjutnya yaitu membuat PowerPoint, kemudian dikumpulkan melalui link yang telah disediakan. Linknya ada di Classroom ya, di Google Form. Dan untuk PowerPoint-nya itu bebas, temanya bebas ya. Kamu mau membuat PowerPoint apapun bebas, dengan kasih judul apapun juga boleh ya. Atau kalau kamu bingung, berarti PowerPoint-nya tentang merangkum yang ada di LKS ya, LKS TIK. Minimal kamu harus buat slide minimal 3 slide ya. Jadi dalam satu PowerPoint ada 3 slide. Itu minimal, tidak boleh kurang dari 3 slide gitu. Oke, itu saja yang bisa Miss Hanin sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jaga sholat 5 waktunya dan selalu berdoa ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.